Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali membawakan kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oh iya, sebelumnya aku ingin membahas mengenai komentar teman-teman di video aku sebelumnya ya, di sebelum video ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mengkhawatirkan aku dan perhatian sama aku untuk aku ini selalu menjaga diri dan take care dalam membahas atau membawa kasus kematian Teng Monida ini, dikarenakan teman-teman tahu sendiri di sini nggak gampang ya di Thailand ini, apalagi aku kan masih tinggal di Thailand walaupun sekarang aku lagi ada di Indonesia, tapi kan aku akan balik ke Thailand. Dan aku berterima kasih sekali untuk teman-teman semuanya udah perhatian. Memang kasus Teng Monida ini tidak mudah dipecahkan dan tidak bisa sembarangan juga kita ngomong karena banyak sekali dugaan-dugaan mulai dari CCTV, pernyataan, dari foto-foto semuanya yang terekspos di media sosial atau media berita di Thailand itu kan dugaan-dugaan yang akhirnya menjadi kenyataan. Makanya aku di sini juga mencari aman dengan menggunakan kata-kata dugaan seperti itu, walaupun memang dalam bahasa aku ini aku orangnya to the point, tapi to the point atau kalimat yang aku gunakan itu masih menggunakan kata-kata yang aman seperti dugaan-dugaan, jadi aku tidak bisa memastikan karena memang banyak sekali dugaan-dugaan seperti itu ya. Ya pokoknya aku harus tetap selalu berhati-hati dalam penyampaian berita mengenai Teng Monida ini, karena mengingat kasus Teng Monida ini sudah lama ya, sudah lebih dari 3 bulan namun masih belum juga terpecahkan. Nah teman-teman pasti udah tahu sendiri kenapa kasus Teng Monida ini sulit untuk terungkap, karena banyaknya orang-orang besar, orang-orang penting yang kesannya ini melindungi para pelaku dan juga kasus Teng Monida ini. Dan mengapa kasus Teng Monida ini semakin memanas? Ini dikarenakan seperti yang sudah aku jelaskan di video aku sebelumnya, bahwa Bang Jack ini sudah dilaporkan ke kepolisian di Thailand oleh si Gatik karena diduga semua postingan-postingan video, foto, caption apapun yang diposting oleh Bang Jack melalui akun official Teng Monida ini dinyatakan fitnah oleh Gatik, karena Gatik sangat tidak terima dengan postingan-postingan Bang Jack tersebut, dikarenakan semua postingan-postingan yang diupload oleh Bang Jack ini tidak ada buktinya. Maka dari itu di sini Bang Jack dituntut karena sudah memposting berita-berita fitnah dan juga sudah memposting pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu tuntutan Gatik ini diterima oleh kepolisian sehingga keluarlah surat perintah untuk penangkapan Bang Jack. Nah, kenapa Ibu Panida ini juga nantinya bakal terseret? Dikarenakan handphone Teng Monida ini dan data-data Teng Monida ini kan semuanya sudah dipegang oleh Bang Jack. Nah, jadi sebelum Bang Jack memposting apapun, itu kan sudah diklarifikasi oleh Bang Jack. Semua postingan ini dia sudah minta izin ke Ibu Panida, yaitu Ibu Teng Monida. Nah, jadi di sini mau nggak mau Ibu Panida juga terlibat karena sudah mengizinkan Bang Jack untuk mengupload dan menyebarkan berita-berita palsu. Dan kemudian teman-teman di sini kabar terbarunya, dengan ancaman tersebut, dengan pernyataan dan statement dari kepolisian seperti itu, dan bukan hanya Bang Jack, Ibu Panida saja yang terancam, melainkan semua orang-orang yang menyebarkan berita mengenai Bang Jack, dalam artian berita yang mengeluarkan statementnya sama seperti apa yang di Bang Jack sampaikan, itu juga akan terancam ditangkap oleh kepolisian Thailand dikarenakan semua berita itu fitnah tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Makanya di sini teman-teman agak ngeri-ngeri juga karena memang tidak semudah itu ya ternyata untuk Teng Monida ini mendapatkan keadilan. Dan kabar terbarunya ini, kabarnya Ibu Teng Monida yaitu Ibu Panida setelah Bang Jack ini mendapat surat perintah penangkapan dari kepolisian Thailand, Ibu Panida mulai ketar-ketir dan duganya Ibu Panida ini menerima ancaman dan akan terancam masuk ke penjara dikarenakan hal tersebut. Maka dari itu kemarin Ibu Panida dugaannya dia ingin memundurkan dirinya dari kasus Teng Monida ini dikarenakan Ibu Panida tidak kuat, karena Ibu Panida ini kan sudah tua, pasti mentalnya juga tidak kuat ya teman-teman. Jadi Ibu Panida ini langsung down begitu kabar dari Bang Jack ini kabarnya ditangkap gitu ya, mau ditangkap oleh kepolisian Thailand, sehingga kabarnya Ibu Panida ini mengeluarkan statement bahwa dirinya akan mengundurkan diri untuk mengusut kasus Teng Monida ini. Dan pastinya teman-teman juga bertanya, lalu bagaimana tanggapan mengenai Mr. Acharya? Apakah Mr. Acharya akan terus berjuang? Nah ini teman-teman, statement ini masih belum ada klarifikasinya mengenai tanggapan dari Mr. Acharya.
Ibu Panida beneran mundurkan diri atau tidak. Di sini yang jelas Ibu Panida sedang merasa down, dan kalau misalnya nanti Ibu Panida sampai memundurkan dirinya, itu akan menjadi semakin sulit, semakin kecil potensi Teng Monida ini mendapatkan keadilan. Jadi berita ini masih terus berkembang teman-teman sampai nanti akhirnya jaksa memutuskan, semoga aja nggak diundur ya, itu nanti di tanggal 23 Juni mendatang. Dan juga kita akan selalu pantau kabar perkembangannya Bang Jack ya, karena Bang Jack ini sampai hari ini juga masih terus memposting bukti demi bukti, dugaan demi dugaan seperti itu. Oke teman-teman, dan kita beralih ke kabar lainnya, ini mengenai Bert. Yang kita tahu bahwa Bert ini kenapa diam-diam aja, ternyata Bert ini banyak speak up, banyak ngobrol dengan Bang Jack. Dan setiap dalam obrolannya Bang Jack dan juga Bert, ini rekamannya selalu direkam oleh Bang Jack. Dan rekaman Bert ini ngomongnya benar-benar frontal juga, karena banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Dan dalam pembicaraannya di telepon ini, Bert ini meluapkan emosinya kepada Bang Jack menggunakan kata-kata yang kasar. Kita nggak nyangka juga kalau ternyata Bert ini orang selembut itu bisa juga mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu yang di luar dugaan kita semua. Dan mengenai rekaman ini, aku nggak tahu Bang Jack ini sebenarnya udah minta izin atau belum ke Bert seperti itu ya, sehingga Bert ini sekarang viral juga di media Thailand karena kata-katanya ya tidak terima dengan keputusan tim penyidik kepolisian di Nonthaburi ini menyimpulkan bahwa Teng Monida ini murni kecelakaan. Nah, jadi diduga rekaman Bang Jack bersama Bert ini adalah di bulan April di saat tim penyidik menyimpulkan kasus Teng Monida ini. Dan sebelumnya teman-teman, mari kita dengar dulu aja rekamannya seperti apa. Nah, ini rekamannya. คือพี่เมืองไทยแม่งหัวคุยบอกกันตรงๆเลย ว้าว เรื่องคดีแค่เนี้ยแม่งจบกันยังไงจบกันอุบัติเหตุขาดอากาศหายใจไอ้สัตว์โคนันเขายังดุมึงไปดูโคนันกันเลย Oke, di sini aku akan ambil poinnya saja. Di sini dia bilang ya, si Bert ini kecewa dan tidak terima dengan hasil dari tim penyidik kepolisian di Nonthaburi yang menyatakan Teng Monida ini tenggelam. Dan si Bert ini mengungkapkan kekesalannya dengan menggunakan kata-kata yang kasar terhadap institusi tersebut. Bert ini bilang dalam percakapannya kepada Bang Jack, kamu coba lihat kartu detektif Conan. Jika seseorang mati, seseorang pasti terlibat. Nah, di sini jelas sekali maksudnya ya, teman-teman. Jika seseorang mati itu artinya Teng Mo, maka seseorang akan terlibat. Nah, jadi pasti semua orang yang di speedboat itu terlibat akan kematiannya Teng Monida ini. Itu yang dikatakan Bert kepada Bang Jack. Mayat nggak bisa bicara dan Teng Mo tidak punya penyakit berat. Kok bisa Teng Monida ini ketika ditemukan di Sungai Chao Phraya dengan luka-luka yang segitu banyaknya? Dan lanjut, Bert menjelaskan seseorang jatuh ke Sungai Chao Phraya, tapi tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Nah, di sini udah jelas banget maksudnya si Bert ini. Ketika Teng Monida ini jatuh, kenapa semua orang nggak ada menolongnya, malah membiarkannya begitu saja? Ini benar-benar nggak masuk akal. Kok semua ini disebut kelalaian gitu. Nah, jadi ya pokoknya udah kata-kata yang kasar banget gitu maksudnya ya teman-teman. Dan kemudian Bang Jack juga menjelaskan ya, memberikan jawaban, iya betul juga. Lagian Teng Mo juga tidak masuk akal kalau buang air kecil di belakang speedboat dengan laju yang seperti itu. Tapi ada ombak yang muncul mendadak. Kalau Teng Mo saja tidak sanggup mengambil foto sambil speedboat itu berjalan, bagaimana mungkin Teng Mo bisa buang air kecil di belakang speedboat? Itu yang dibilang oleh Bang Jack. Jadi ini masuk akal juga yang dibilang Bang Jack ini. Pokoknya alibi dari para pelaku yang ada di speedboat ini benar-benar nggak masuk akal dan nggak masuk logika kita semua. Itu Bert yang udah bilang seperti itu. Bang Jack itu kan orang-orang terdekatnya, tahu kondisinya aja tidak percaya gitu. Apalagi kita orang awam yang melihat luka-luka Teng Mo yang sebegitu banyaknya. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai rekening Teng Monida. Di sini kabarnya rekening Teng Monida ini duitnya ada seseorang yang mencuri duit di dalam rekening Teng Monida ini. Siapakah pelakunya? Nah, di sini dugaannya adalah si Gatik. Yang kita tidak tahu itu transaksinya dari mana. Nah, di sini dugaannya adalah Gatik karena Gatiklah yang tahu rekening Teng Mo dan juga password dari ATM atau ATM-nya Teng Monida. Nah, di sini jumlahnya berapa kita tidak tahu, yang jelas jumlahnya banyak tapi tidak dihabisi semua gitu ya. Nggak dibersihin semua sama pencuri itu. Duitnya masih disisahin, tapi yang jelas di sini dikabarkan bahwa dugaannya ini dicuri oleh manajernya sendiri.
Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini ada rekaman dari Sisen. Tiba-tiba ini Bang Jack lagi ya yang menguploadnya. Ini Sisen sedang bersantai sambil memegang gelas. Gelas ini keduganya antara champagne atau wine putih, teman-teman ya. Nah, jadi kenapa kok sore ini dia minumnya yang berwarna putih? Bukankah yang kita tahu dia meminum wine yang berwarna merah? Nah, jawabannya mungkin mereka sempat minum dua wine yang berbeda gitu ya. Ada yang warna putih dan juga warna merah, kita nggak tahu, tapi yang jelas Mr. Acharya sudah mengklarifikasi bahwa kesan darah yang ada di kursi di speedboat pada malam hari itu adalah darah Teng Monida, bukanlah wine yang berwarna merah. Nah, jadi di sini dugaannya belum pasti banget kalau mereka ini memakai atau meminum wine yang warna merah. Bisa saja hanya warna putih dan merah itu semuanya benar-benar bekas atau bercak darah dari Teng Monida. Dan kemudian di sini banyak yang bertanya-tanya kenapa sih dan apa maksudnya Bang Jack mengupload video Sen yang sedang bersantai seperti ini, ada tangan yang memberikan atau memberi bantuan kepada Sen untuk joknya ini ada sandaran tangannya seperti itu. Dan di sini sebenarnya tujuan Bang Jack ini mengupload video Sen ini supaya semuanya itu mendengar pernyataan dari Teng Monida ini. Di sini juga kurang jelas artinya apa, teman-teman. Yang jelas nada Teng Monida ini seperti sedang marah seperti itu. Ya, jadi hanya itu aja, pingin ditunjukkan bahwa Teng Monida ini sepertinya nadanya itu marah. Nah, marah kepada siapa ini kurang tahu, apakah Sen, apakah orang yang ada di speedboat itu ya, antara Por, Job, atau yang lainnya. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini pada saat Mr. Acharya ini mencari barang bukti di Sungai Chao Phraya bersama timnya ya, bersama tim rescue, tim penyelam. Dan di sini Mr. Acharya katanya sempat diganggu oleh makhluk halus yang ada di Sungai Chao Phraya karena tiba-tiba timnya ini seperti ada yang menarik. Nah, di sini menariknya itu kayak menarik kencang gitu pada saat dia mencari barang bukti, itu ada yang mengganggunya seperti sulit gitu untuk mencari barang bukti itu karena adanya kejanggalan-kejanggalan di bawah Sungai Chao Phraya tersebut. Nah, di sini ditemukan sebuah kendi yang diduga ini adalah sajen atau ya pokoknya kendi yang berisi koin-koin. Kendi ini berasal dari peninggalan-peninggalan para suhu atau dari leluhur kuno. Mr. Genius juga mengatakan bahwa dirinya melihat langsung kejadian ini dan juga Mr. Acharya langsung terjun gitu ya, walaupun dia tidak menyelam, yang menyelam itu adalah tim penyelam. Nah, di sini hampir saja tim penyelamnya ini kehabisan nafas karena diganggu oleh makhluk yang tidak kasat mata tersebut. Nah, di sini kita bisa berpikir secara logikanya juga mungkin ada arus di bawah air yang sehingga tubuh dari penyelam ini terbawa arus atau seperti ditarik ya. Tapi di sini Mr. Acharya bilang itu bukan arus, tapi memang seperti ada yang menarik tim penyelam dari Mr. Acharya ini. Oke teman-teman, kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini kan diduga Teng Monida ini telah menaiki 3 kapal atau 3 speedboat yang berbeda pada malam kejadian itu. Dan di sini tertangkap CCTV bahwa Teng Monida ini dugaannya telah mengganti bajunya dengan baju hitam gitu ya. Yang di sini aku lihat dari CCTV yang tertangkap ini, Teng Monida ini memakai tank top hitam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ternyata CCTV ini pada hari kejadian itu masih belum jelas pada saat Teng Monida ini memakai tank top hitam. Nah, ini apakah sudah mulai menuju ke sebuah hotel yang mencurigakan itu? Nah, di sini masih belum tahu karena belum ada klarifikasi. Karena seperti yang kita tahu, ini tidak mungkin ada klarifikasinya lagi. Ini semua akan menjadi dugaan-dugaan yang akhirnya menjadi kenyataan. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini waktu itu ada videonya, teman-teman bisa melihat ya. Ini ingat kan waktu video ini bocor dari Bang Jack juga ketika si Gatik ini ingin menaiki speedboat, dia kayak dengan lenjehnya bersama 2 orang dari yang ini speedboatnya gitu ya. Di sini Gatik kan megang 2 laki-laki ini. Nah, diduga salah satu laki-laki ini, nah laki-laki yang ini nih yang agak gemuk gitu ya tubuhnya. Diduga laki-laki inilah yang membantu dalam melancarkan aksi-aksinya Por dan Robert. Aksi-aksi dalam membuang, meletakkan jenazah Teng Mo dan juga nelayan itu. Pokoknya mereka semua ini adalah dugaannya adalah asistennya si Por. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di-subscribe. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share video aku ini. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!